Halo, selamat malam pemirsa di rumah. Jumpa lagi dengan saya Darna Lois dalam podcast di Kutai Timur. Malam ini di malam berbahagia kita berbicara santai lagi karena di samping kiri saya sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Nah, tema kita kali ini adalah lebih dekat dengan duo pejuang buruh. Bener ya Pak ya? Iya. Duo pejuang buruh. Nah, telah hadir di studio 1 Mahyunadi di Jalan Hidayatullah, Sangatta Utara, Kutai Timur. Tadi saya bilang dua orang pejuang buruh, nanti saya kenalin satu-satu. Namun sebelumnya saya bacain sedikit saja profil mereka berdua supaya mungkin para pemirsa di rumah baik yang kenal maupun yang belum kenal bisa menebak siapa mereka, dan kamera sudah mengarah ke wajah dua tokoh ini. Beliau adalah dua orang anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dan baru terpilih di 2019 pelantikan kalau nggak salah ya Pak ya? Yeah. 2019. Dan beliau berdua ini terkenal dengan perjuangan terhadap buruh-buruh khususnya yang ada di Kutai Timur. Siapa dia? Mari kita kenalan. Selamat malam Pak Asmawardi. Selamat malam. Selamat malam Pak Basti. Malam Mbak Darna. Oh, saya panggil Bung atau Bapak biar keren Pak. Panggil Bung Asmawardi sama Bung Basti. Lebih keren ya. Pemirsa di rumah bisa tahu betapa luar biasanya Bapak berdua ini dalam memperjuangkan buruh. Nanti ditimpali nggak apa-apa Pak kalau nanya-nanya ya. Jadi mungkin dari Pak Basti dulu. Pak, pernah menjadi karyawan? Pernah ya? Pernah. Ya, berapa tahun Pak? Saya jadi karyawan PT Kaltim Makol itu kurang lebih 30 tahun. Ya, luar biasa. Iya, luar biasa Pak. Jadi luar biasa lah perjuangan saya menjadi. Dari umur berapa Pak? Buruh. Saya umur 25 sudah jadi karyawan di PT Kaltim Makol. Ya. Mulai dari operator, ya, dari operator sampai saya terakhir pensiun di eksternal. Usia 55. 55 pensiun. 23 ke 55. Ini luar biasa Pak Asmawardi ya. Luar biasa. Lama sekali ditambang Ya. Pak. Posisi terakhir sebelum pensiun Pak? Saya posisi terakhir di gas eksternal. Di gas eksternal, Iya. bersama Pak Wawan. Sama Pak Wawan selaku GM. Selaku GM, iya. General Manager eksternal. Dah, ini bisa kita lihat bahwa kedekatan Bapak dengan buruh luar biasa. Ya, Iya. betul. Kebetulan ya saya juga aktivis buruh, ya, dan sekaligus selaku Ketua Serikat Pekerja di Kabupaten Kutai Timur. Oke, menarik nih Pak, Ketua Serikat Pekerja di KPC, salah satu owner batubara terbesar di Kutai Timur, bahkan Indonesia. Betul. Lanjut ke Pak Asmawardi. Oke, siap. Pejuang buruh juga Pak. Oh, aslinya. Pernah kerja di salah satu kontraktor terbesar di Kutai Timur. Saya tahu betul siapa beliau ini. Iya. Keren, nyantrik. Kata teman saya, wah Pak Asmawardi jadi Dewan Dar, katanya gitu. Gila. Saya pernah satu perusahaan sama beliau, mungkin agak-agak kurang kenal. 2008 kita pernah ketemu Pak di salah satu kontraktor besar. Jadi gimana nih perasaannya Pak? Jadi dari buruh kemudian jadi pengusaha, kemudian jadi pembela buruh di DPRD. Rasanya gimana Pak? Ceritanya gimana Pak? Saya pernah kerja di subkon KPC di PT TIS. Ya, itu yang saya maksud. Tapi sebelum di PT TIS, dulunya saya pernah bekerja di kontraktor PT TIS lagi. Gitu, 2003 saya di PT TIS sampai 2010. Nah, setelah saya out di PT TIS 2010, saya menjalankan usaha kecil-kecilan. Iya, betul. Nah, sampai dengan 2016 hingga sampai di DPR ini. Itu. Dan sekarang jadi pembela buruh. Harus Mbak. Jadi gini, kenapa? Karena kami tahu bagaimana perasaannya buruh. Kami tahu karena kami pernah jadi buruh. Iya, betul. Gitu. Betul Pak, setuju. Nah, makanya kemarin saya ada ketemu sama Pak Mahyunadi. Apabila insya Allah beliau terpilih menjadi Bupati Kutai Timur, saya hanya minta di posisi saya Komisi D. Komisi D itu ada tenaga kerja, pendidikan, sama kesehatan. Alhamdulillah waktu kemarin debat itu semua diutarakan beliau. Mulai dari pendidikan beliau pas apa yang saya bilang, nanti gini-gini. Gratis apa segala macam itu dibawa beliau waktu debat. Alhamdulillah. Kedua,
untuk masalah kesehatan, mungkin karena saya di Komisi D, Mbak ya, saya pernah usul sama Pak Ibu Nadi, kalau bisa bukan lagi setiap kecamatan, tapi setiap desa, apalagi desa yang jangkauannya jauh. Contoh salah satu kayak di daerah Kudu, itu jauh tuh, apalagi kalau untuk di Dapil 4 di daerah Sandaran dan sebagainya. Jadi kita bukan, waktu itu saya minta sama beliau bukan lagi kecamatan tapi per desa, dan beliau sanggupin. Makanya orang-orang kalau nggak pilih beliau sangat rugi bagi saya. Terkait buruh ya Pak ya. Ya, jadi masalah buruh saya juga sudah ketemu sama beliau. Saya minta sama beliau apabila beliau terpilih, saya minta buruh di Kutai Timur dilindungi. Insya Allah beliau akan lindungi buruh. Dan beliau ya. Waktu itu saya minta untuk tenaga kerja lokal benar-benar diperhatikan karena sekarang ini masih banyak yang menganggur, dan beliau juga menyetujui. Yang jelas pendatang nanti dulu lah. Prioritaskan kami yang lokal. Kenapa? Karena orang lulus nganggur. Betul Pak, setuju. Orang lulus lagi nganggur. Nah itu. Jadi pas di komisi saya, Komisi D, tenaga kerja, pendidikan, buruh, kesehatan. Itu Mbak. Itu luar biasa sekali Pak. Jadi saya paling tahu bahwa Pak Asmawardi ini berada di Dapil 2. Betul, Dapil 2. Dan kalau didengar dari pembahasan Bapak tadi bahwa bukan hanya di Dapil 2 yang diperjuangkan buruhnya, tapi seluruh kecamatan yang ada di Kutai Timur. Jadi gini, kalau untuk berbicara dapil, memang saya Dapil 2 Mbak. Tapi sekarang kalau berbicara komisi, semuanya di bawah. Semua mencakup. Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, bahkan Dapil 4. Karena komisi D itu kan tenaga kerja. Artinya tenaga kerja kan bukan di Dapil 2 aja. Tenaga kerja kan ada di Dapil 1. Di Dapil 1 itu kan ada KPC, PKP 2B-nya. Di Dapil 2 itu ada 2, Indominco sama PIK. Nah, di Dapil 4 sendiri itu ada Indeksim. Ada berapa Pak Basti? Ada 5 ya? Ada 5. KPC, Indeksim, Indominco, PIK, apa lagi satunya Pak Basti? Ada Tawabu. Itu ya? Itu. Itu apa tadi Pak yang 5 itu? PKP 2B. PKP 2B. Jadi izin yang langsung dari pusat. Itu. Saya juga pernah ketemu Pak Miyodadi. Dibuka aja Pak, nggak apa-apa, kita pakai ini. Kami berdua pakai. Jadi saya bilang, saya minta ya salah training tadi itu. Dan beliau nyanggupin. Alhamdulillah. Beliau menyanggupin. Pokoknya yang berhubungan dengan tenaga kerja tadi, kesehatan sama pendidikan, yang saya minta sama beliau itu, beliau menyanggupin. Nah itu yang jadi teman-teman semua udah saya kasih tahu. Apalagi buruh sangat merugi. Betul. Kalau tidak memilih beliau, kita jangan berbicara pusat, kita berbicara daerah ya Pak Basti ya. Itu karena siapa yang memperjuangkan pasti orang-orang daerah sini, gitu loh. Itu. Dan orang-orang di sini kan tahu betul ya Pak ya, terutama Pak Mahyunadi sudah lama Pak tinggal di sini. Seluruh saudara-saudara beliau berjuang di sini untuk Kutai Timur juga, dan tentunya dengan adanya harapan dari program beliau terkait mengutamakan buruh 70% Pak Asmawardi. Komitmen dari seorang Mahyunadi Kinsu 70% tenaga lokal diutamakan Pak. Dengar ya? Alhamdulillah. Jadi 30% boleh ngambil dari luar. Ada kan beberapa perusahaan tuh yang tiap membuka lowongan Pak Asmawardi ya, Pak Basti ya, selalu ngambilnya dari luar, dari Pulau Jawa, dari mana-mana, sehingga kalau kita lihat bersama pemirsa bahwa dari program dan visi misi seorang paslon nomor 1 yaitu Mahyunadi Kinsu, mereka sangat-sangat mengedepankan, mengutamakan buruh yang ada di Kutai Timur atau tenaga lokal ya Pak ya. Balik lagi nih, tadi udah cerita seru dari Pak Asmawardi, nanti kita lanjut lagi Pak Basti lagi. Pernah menjadi ketua serikat buruh, di mana saya tahu betul bahwa serikat buruh yang Bapak pimpin ini adalah serikat yang
sangat besar di salah satu owner perusahaan di Sangatta, betul. membawahi ribuan orang. Iya. Pak, menghandle sekian ribu orang itu ada suka dukanya nggak sih Pak? Ya, kalau suka duka memang ada. Iya. Ya, kadang kita ini dipertemukan dengan persoalan-persoalan yang memang ya berat, tapi kita santai saja menghadapi persoalan seperti itu. Karena ya jujur aja, serikat yang saya pegang ini ya skala nasional nomor 3 di Indonesia. Ya. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini SPKP ini kan di mana-mana ada. Iya. Ya. Nah, kalau di Kutai Timur ini ada 18 pengurus unit kerja saya, yaitu 18 perusahaan. Iya. Dengan jumlah anggota saya itu kurang lebih 5.000. Ya. Sehingga ya memang banyak persoalan-persoalan muncul. Sering saya dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang bermacam-macam persoalan muncul dari karyawan. Tapi ya saya selaku pimpinan organisasi ya pasti saya akan berusaha bagaimana memperjuangkan kepentingan anggota saya, ya bagaimana mensejahterakan anggota saya. Itulah suka dukanya sebagai pimpinan organisasi itu ya banyak kita hadapi, karena tidak bisa kita samakan semua pemikiran anggota kita itu, pasti beda-beda pemikirannya. Jadi ya menurut saya ya bagaimana caranya ya kita sampaikan kepada masyarakat agar betul-betul memilih paslon yang betul-betul berjuang untuk ketenagakerjaan, berjuang untuk buruh di Kutai Timur. Ini yang perlu kita perjuangkan, bahwa bagaimana buruh di Kutai Timur ini bisa sejahtera. Ya, dengan adanya undang-undang Omnibus Law, ya ini sakit buruh sekarang ini. Betul, setuju. Nah, mudah-mudahan kita pilih paslon nomor 1 ini bisa memperjuangkan hak-hak pekerja di Kutai Timur ini. Amin. Iya. Seperti Pak yang saya nonton nih, kembali ke Pak Asmawardi. Saya sempat nonton sedikit potongan video Bapak pada saat ke salah satu PT di Bengalon sempat dihalang-halangi itu Pak. Saya lihat sempat dihalang-halangi masuk. Dan itu sempat viral Pak. Saya nonton karena salah satu rekan. Itu di cerita Pak gimana itu? Di PT itu masalah limbah. Itu ceritanya gimana dihalang-halangi? Ya dihalangi masuk, ya kalau saya rasa sih mungkin ada kong-kali-kong perusahaan, jujur. Mungkin waktu itu dia menghalangi kami Dewan masuk, mungkin supaya dia bisa berbenah. Karena waktu itu kami pergi ke lokasi bersama Dinas BLH. Artinya kalau bersama Dinas BLH, apa-apa yang kan BLH pasti tahu, oh ini limbah, oh ini gitu. Jadi waktu kami mau masuk, kami sempat dihalangi. Mungkin waktu itu dihalangi sekitar kurang lebih setengah jam kayaknya. Iya, jadi terlihat jelas sebenarnya Pak, bukan hanya buruh tetapi lingkungan hidup juga Pak ya. Perjuangan terkait lingkungan hidup, sehingga ketika perusahaan-perusahaan melakukan sesuatu yang dalam tanda petik mengganggu daripada buruh ataupun lingkungan hidup, keduanya langsung bereaksi ya Pak ya? Iya, kita ingin bagaimana perusahaan itu betul-betul mematuhi aturan, bagaimana amdalnya, ya bagaimana lingkungan nantinya. Kan kasihan anak-anak cucu kita berdampak nanti ketika mereka tidak mematuhi aturan yang ada. Iya, betul. Nah, mudah-mudahan dengan terpilihnya nanti Pak Mahyunadi ini Jikinsu sebagai bupati dan wakil bupati, ini bisa dibenahi semua, bisa diperbaiki, ya. Terutama ya saya bilang tadi bagaimana perjuangan buruh, bagaimana buruh bisa sejahtera. Yang bisa mensejahterakan adalah salah satunya paslon nomor 1. Ini yang perlu kita sampaikan kepada para buruh agar bagaimana ya bisa memilih paslon nomor 1 ini, yang bisa mensejahterakan ya para pekerja. Ya itu yang memang kita ingin sampaikan kepada pekerja, bahwa mari kita sama-sama melihat ya yang bisa memperjuangkan kepentingan buruh, itulah yang kita dukung ya. Bagaimana kedepannya buruh ini, karena terus terang aja di 2021 itu perusahaan besar yang akan masuk di Kutai Timur nanti ini. Ya, perusahaan besar, dan dia bisa menerima karyawan sampai 50.000 karyawan. Wow, luar biasa. Nah, itu betul sekali. Dan ini yang perlu nanti ketika Pak Mahyunadi terpilih, diberikan kepercayaan amanah oleh masyarakat, bagaimana Pak Mahyunadi ini betul-betul
melihat ya masyarakatnya yang ada di Kutai Timur ini perlu diperjuangkan, ya sehingga mereka ini bisa mendapatkan pekerjaan. Iya, betul. Untuk mengurangi pengangguran kita di Kutai Timur, sehingga apa yang menjadi ya visi dan misinya Pak Muhyiddin ini betul-betul terrealisasi kepada masyarakat. Terbukti bahwa misi dan visi Pak Muhyiddin ini adalah bagaimana mesejahterakan buruh di Kutai Timur. Ini yang perlu masyarakat dan para pekerja di Kutai Timur memilih paslon yang betul-betul memperjuangkan kepentingan buruh. Keberpihakan kepada buruh ya Pak. Jadi para pemirsa yang ada di rumah tadi sudah cukup jelas ya apa yang dijelaskan dari Bapak Asmawardi dan Bapak Basti selaku anggota DPRD Kutai Timur bahwa ternyata di Kutai Timur ini akan ada dibuka perusahaan besar. Mungkin belum semua masyarakat tahu ya Pak. Belum. Dan akan merekrut ribuan orang karyawan yang tentunya bukan karyawan yang tidak skill atau apa ya Pak, tapi mungkin ada non skill yang akan ditrainingkan. Jadi mungkin masyarakat Kutai Timur bisa bersiap-siap, tapi ada tapinya Pak, jangan salah memilih paslon. Betul. Utamakan memilih paslon yang memang betul-betul berpihak kepada masyarakat, pekerjaan ya Pak. Ingat pemirsa yang ada di rumah bahwa janji seorang paslon nomor 1 Mahinadi Kinsu, 70% dari pekerja yang nantinya direkrut oleh perusahaan apapun yang ada di Kutai Timur di masa depan kelak adalah dari warga lokal. Betul. Dan itu bukan hanya karena berKTP Sangatta, bisa aja Pak. Bisa. Baru datang dari Jawa Pak Asmawardi ya, dari Sulawesi, dari mana-mana tiba-tiba disulap langsung punya KTP. Betul. Tentunya ada seleksi. Ada Pak, seleksi. Ada nggak Pak itu nantinya? Ada. Jadi kalau bisa seperti yang dilakukan oleh PT KPC itu kan ada namanya poin ya Pak ya. Poin-poin. Jadi bisa saja nanti tidak ada kecemburuan sosial dalam perekrutan karyawan nantinya karena ada poin-poin yang dilihat. Tapi Pak Basti kan kalau dia bikin KTP kan ketahuan tuh di situ tanggal dibuat kan. Iya. Umurnya berapa? Nah, perlu juga Mbak Lana ketahui perusahaan raksasa yang dimaksud Pak Basti itu persis di tempat saya, di desa Sekeras. Wah, di Bengalon Pak ya? Bengalon. Di dapil saya, dapil 2. Kebetulan ini sudah masuk dia. Ya. Itu satu Kobiksindo, itu semen putih. Semen. Kedua BCIP. BCIP ini metanol. Oh, yang metanol itu. Persis dengan satu desa, yaitu desa Sekeras. Semuanya di situ. Dan dapilnya Pak Betul. Jadi sangat merugi orang kalau tidak pilih Makin. Betul. Karena saya ada di Makin. Ya betul. Nah itu. Jadi bisa diperjuangkan 100%, 100% ya Pak ya. Betul. Jadi salah kalau 70%, kalau perlu 90%. Itu orang lokal harus kita prioritaskan. Sekali. Jadi nanti saya ngomong lagi sama beliau. Jadi masyarakat Kutai Timur sekali lagi Pak, seru nih obrolan santai aja Pak ya. Obrolan di Kutai Timur bahwa masyarakat Kutai Timur sekali lagi harus pandai, terutama buruh Pak. Nih kalau buruh di atas usia 30, 45, 36, 37 sudah mulai punya anak remaja nih Pak. Betul. Yang mau ada ijazahnya nanti nih Pak Asmawardi. Jadi kalau memang mau anak-anaknya generasi selanjutnya pengen dapat kerja, pengen ada yang menjembatani ini, ada Pak Asmawardi, ada Pak Basti yang memang betul-betul berjuang untuk buruh. Ini kita bisa meyakinkan diri bahwa memilih paslon nomor 1 tidak salah karena kita ada di wadah yang benar ya Bapak ya. Iya, betul sekali. Jadi lanjut nih Pak cerita serunya tadi terkait dengan pergerakan-pergerakan Bapak-bapak berdua di dalam memperjuangkan Mahinadi Kinsu. Kenapa? Sudah kenal lama nggak sih Pak Asmawardi duluan ya Pak Basti? Sudah kenal lama sama Pak Unat? Kalau saya udah lama. Udah berapa tahun Pak? Cerita dikit sejarahnya ketemu pertama kali. Nah, karena gini. Kan beliau kan udah 3 periode menjabat di DPRD sini ya. Nah, kebetulan background saya kan sebelum jadi DPRD kan saya kan termasuk kontraktor. Itu. Ya pastilah namanya kita kontraktor ya kita pasti jumpa beliau. Nanyakan ada ini nggak gitu nah. Itu makanya kita kenal gitu lah. Sama beliau. Dan orangnya asik ya Pak. Anak muda. Beliau sosial sebenarnya. Tapi jujur, beliau itu orangnya sebenarnya tegas loh. Itu sama seperti saudaranya Mas Sidik. Nggak ada beda sudah. Yang saya tahu. Kopi ya Pak karena saudara. Itu keras. Kalau yang lain seperti
Maranu yang saya kenal, Ya. dia lemah lembut. Tapi kerasnya dalam artian Baswan. ketegasan dalam mengambil Tegas. keputusan yang benar ya, Pak? Tegas dia. Ya, ya. Nah, jadi tapi orangnya sosialnya tinggi sekali. Ramah juga, Pak. Oh, ramah, Ya. suka bantu orang. Ya. Karena saya dulu, jujur, kalau saya ketemu beliau pasti beliau keluarkan uang buat Wah. saya. Itu Luar yang saya biasa, salut buat Pak. beliau. Iya. Jujur, saya panggil kakak sama dia. Jadi sampai sekarang Kak Udat saya panggil. Iya. Kalau saudaranya Marsidik, sebelum beliau jadi DPR provinsi, kami sering ke rumah. Kebetulan dulu rumah saya tetangga sama orang tua. Iya. Orang tuanya beliau di Monte. Jadi kenal secara pribadi ternyata Kenal. ya. Memang kenal karena saya kan asli orang sini, Mbak. Iya. Jadi ya Iya. saya tahu. Betul, betul. Kebetulan beliau kan memang lama di sini kan, Iya. gitu loh. Jadi saya tahu. Jadi nggak tahu kalau Pak Basi. Ya, Pak Basi kenal pertama kali sama Pak Mahyunadi Iya, gimana? sebenarnya udah saya lama kenal beliau karena kita dulu kalau Serikat Buruh Iya, melakukan Hari Buruh Iya. pasti May Day ya, Pak, ya? May Day pasti saya harus ketemu dengan beliau. Beliau, Dan beliau itu low profile, ya. Kalau kita ketemu santai aja kita dan beliau itu pasti membantu kita ketika ada kegiatan buruh. Di situ bagusnya saya lihat Pak Mahyunadi ini selama saya kenal beliau itu ya kita diterima dengan baik, santai kita ngobrol di mana kita ketemu beliau menyapa Santai kita aja. santai. Iya. Nah, artinya beliau ini apa saja yang bisa kita minta kepada beliau pasti beliau akan ini Diusahakan. usahakan dan beliau juga tegas. Iya. Ya, itulah seorang pemimpin tegas. Iya. Permintaan selama permintaan itu sesuai dengan Sesuai undang-undang yang dengan berlaku, iya, ya. pasti beliau Betul. akan membantu kita. Karena beliau kan mantan ketua DPR. Iya. Jadi Mbak, kalau menurut saya, kalau beliau jadi bupati, Ya. ada karyawan yang terjolimi, insya Allah tidak ada Iya. sedikit keraguan, pasti beliau bantu. Iya. Karena saya tahu persis orangnya gimana. Iya. Betul. Iya. Sosial beliau tinggi. Apalagi orang yang di bawah beliau. Itu. Jadi kalau beliau jadi bupati pasti karyawan pasti akan terlindungi. Iya. Karena apa? Apabila ada masalah, kami connect. Kami kan buruh nih. Iya. Ya Ada kan? solusi intinya gitu. Nah itu, begitu ada permasalahan buruh, ya kan, yang tidak bisa kita atasi, Iya. kita langsung ke atas ke beliau, tolong dong. Nah, beliau pasti tolong, Dan langsung diterima. pasti. Biasanya ada Nah, kalau itu pejabat dia. lain tuh ada yang Jadi- wakili-wakili itu. Iya. Oh, benar. Kalau Pak Dan Mahyunadi- beliau, aduh, saya tahu beliau pasti bantu dengan betul-betul hati Iya. beliau. Karena kenapa, Mbak? Karena persis sekali beliau sama saya tuh 11-12 aja, merangkak dari bawah Iya, ke atas. betul. Betul. Jadi beliau juga sebelum jadi DPR, apa posisi beliau? Sama seperti saya. Iya. Kami merangkak. Jadi kami tahu keluh kesah orang di bawah, kami tahu. Tahu prosesnya ya. Pak. Tahu. Iya. Jadi orang yang terjolimi ini pasti orang yang pernah merasa sakit lah dia. Iya. Jadi hati kita untuk menolong, membantu, Mudah tergerak. wah itu. Iya. Iya. Nah sama beliau. Jadi Iya. pastilah, Iya. pasti beliau bantu. Ya, jadi para pemirsa di rumah tadi udah mendengar penjelasan lagi terkait dengan luar biasanya seorang Mahyunadi, pembela orang-orang kecil, karena memang beliau merangkak dari nol juga. Betul, dari Jadi, nol. bukan dibilang mantan orang kecil, tetapi pernah merasakan ada di bawah ya. Pak, Pernah. ya. Merangkak kemudian karena memang kerja keras, kemudian ikhtiar yang luar Iya. biasa ya Pak Asmawardi sehingga ada di posisi ini. Jadi mungkin para masyarakat Kutai Timur khususnya yang ada di Kota Sangatta atau dimanapun deh, Iya. jadi harus tak kenal maka tak cinta, percaya Iya, nggak sih Pak? betul. Iya, jadi di luar sana, kalau saya baca medsos nih Pak Asmawardi, Pak Basti, banyak ujaran cinta, banyak juga kebencian, namanya juga netizen ya. Pak Iya, Asmawardi. netizen. Jangan Ada dikira, pesan nggak untuk jangan netizen ini? dikira Pak Mahyunadi itu orang yang memang dari atas, enggak. Ya, Beliau itu asli orang di bawah hingga ke atas. jadi tahu. Tapi beliau setelah di atas, dia melihat ke bawah. Betul, saya tahu. Iya. Nggak ini, karena saya berteman sama beliau itu waktu saya jadi kontraktor, Mbak. Iya, Setelah lepas dari PT TIS sekitar 2010. iya, Gitu. Kan beliau udah di DPR tuh. Kenapa beliau itu jiwa sosialnya tinggi? Karena beliau pernah merasakan susah. iya,
gitu loh. Jadi untuk beliau membantu orang, dia udah paham, oh saya ini dulu seperti ini nih. Iya, pernah ada di posisi itu. Iya. Bagaimana rasanya kalau saya tolong nih? Iya. Karena saya pernah ditolong. Nah itu. Jadi saya sama beliau jiwa sama. Itu. Iya Pak. Jadi walaupun Pak Asmawardi menyampaikannya dengan semangat, tapi sedikit merasa sedih juga kita mendengar ya Pak, ya, terharu bahwa ternyata seorang Mahyunadi itu memiliki sifat-sifat yang memang peduli dengan orang-orang kecil. kecil. Iya, karena memang saya juga baca cerita dari Pak Mahyudin sebagai kakak kandung dari Bapak Mahyunadi di fanpage-nya beliau bahwa dulu sangat susah hidupnya Pak, sampai jual ayam untuk sekolah. Itu luar biasa Pak. Jadi kalau yang informasi dari Pak Asmawardi terkait perjuangan seorang Mahyunadi itu benar, para pemirsa yang ada di rumah, bahwa seorang orang kecil kalau dia merangkak dari nol dan dia menjadi orang besar, insya Allah tidak akan lupa sama orang kecil. Tidak akan pernah lupa. Pasti akan melihat ke Pak bawah. Basti gimana Pak menurut Bapak? Ya, pasti akan melihat ke bawah bahwa saya pernah mengalami hal seperti ini. Dan jangan saya pernah, kalau saya sudah di atas lantas saya tidak melihat ke bawah, ini salah. Nah, tapi seorang Mahyunadi pasti itu yang dilakukan, bahwa saya pernah merangkak dari bawah sehingga saya menjadi pejabat, saya harus kembali melihat di bawah. Bahwa apa yang saya rasakan pada saat itu juga yang dirasakan oleh masyarakat sekarang ini. Pak, saya sempat mendengar saat debat beliau begitu terharu menyampaikan bahwa anak-anak kita banyak yang jadi pengangguran. Sadar nggak sih Pak, berdua sebagai wakil rakyat, bahwa di Kutai Timur ini banyak banget yang masih menganggur Pak, dan memang butuh pekerjaan, dan itu yang akan diperjuangkan. Setuju nggak Pak Asma? Kalau saya setuju, betul. Karena memang banyak pengangguran anak-anak kita sekarang ini tamat SMA, mungkin tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebenarnya ya mudah-mudahan paslon nomor 1 ini bisa jadi bupati. Ini yang perlu disampaikan kepada perusahaan-perusahaan besar agar membuka pelatihan-pelatihan terhadap anak-anak kita yang tidak bisa lanjut pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, sehingga dilakukan pelatihan-pelatihan agar supaya perusahaan nanti mencari tenaga kerja tidak perlu keluar lagi ya Pak. Ini kan sudah ada mereka bina dalam pelatihan alat berat, mekanik atau operator. Ini kan bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, mungkin di situlah nanti Pak Mahyunadi sebagai bupati terpilih. Nah, ini beliau punya misi di situ. Dan memang terlihat jelas terkait itu Pak. Beliau menjelaskan bahwa mimpi beliau melihat Kutai Timur generasi-generasinya mendapatkan pekerjaan di kampung sendiri, di rumah sendiri. Jangan jadi ponton. Betul. Jadi kalau soal pengangguran untuk lokal banyak Mbak. Karena saya di Bengalon Mbak ya, di Dapil 2 itu tidak sedikit. Saya masih nganggur, saya masih nganggur. Dari kerjaan langsung WA Pak Asmawardi. Terus di Sengatak juga, lokal-lokal Sengatak saya nganggur. Tapi kami di DPR ini, kami bisa apa Mbak? Iya betul. Kami nggak bisa kalau istilahnya, ini kamu kerja ini kamu nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Tapi kalau di pemerintahan, mungkin iya, karena mereka yang mengeluarkan izin, eksekusi. Mereka yang eksekusi. Itulah yang kita harapkan. Orang sosok seperti beliau, karena kita connect. Gitu loh. Kenapa saya bilang connect tadi ya? Saya bilang tadi beliau ini pernah susah, pernah orang jadi orang sulit. Jadi beliau pasti tahu. Sehingga betapa susahnya apabila tidak ada kerjaan, Mbak. Nah itu apa yang disampaikan beliau waktu debat kemarin itu luar biasa. Benar, luar biasa itu. Karena memang makanya beliau tuh saya bilang kurang lebih sama saya tuh. Apa yang dia keluarkan itulah yang dia mau keluarkan, itulah sudah aslinya dari hati. Betul. Tulus. Makanya beliau tidak ada pakai apa-apa. Nggak pakai contekan Pak, luar biasa. Nah itu, makanya itulah dari sosok beliau. Yang saya tahu. Angin segar ketika terdengar bahwa akan ada perusahaan besar yang masuk Kutai Timur. Dan ini menjadi angin segar sekali lagi untuk masyarakat Kutai Timur. Tapi tetap butuh pemimpin yang mendukung masyarakat lokal. Jangan sampai si perusahaan ini masuk, sudah bawa karyawan dari luar. Itu yang kita tidak inginkan. Makanya nanti inilah pemimpin salah satunya nomor 1 ini yang betul-betul nanti akan menekan kepada perusahaan, jangan membawa karyawan dari luar, utamakan karyawan lokal yang ada di sini.
Karena kita punya stok banyak. Iya, stok kita banyak. Nah, disitulah seorang pemimpin Mahyunadi nanti. Iya. Ya, mudah-mudahan beliau terpilih ya dengan misi-misinya itu, masyarakat Kutai Timur tidak ada lagi pengangguran. Iya. Karena perusahaan besar ini, perusahaan raksasa yang masuk di Kutai Timur. Iya. Ada 2 perusahaan raksasa, semen putih dengan metanol. Dan itu butuh ribuan. Dan bukan ribuan, puluhan ribu karyawan dibutuhkan. Tahun berapa kira-kira Pak? Ada ini enggak? Ini sudah jalan. 2021 sudah mulai. Lahan lagi diurus nih. Ini sudah berdebat mereka. Wah. Maupun dari pabrik semen, maupun dari BCIP sendiri. Itu udah berdebat mereka. Iya. Dan BCIP dan Komeksindo sendiri udah melakukan aktivitas, Pak. Sudah mulai. Udah pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya. BCIP pun nanti 2021 sudah mulai membuat master plan-nya. Nah, dan di situ sudah mulai menerima karyawan. Iya. Nah, mudah-mudahan di 2021 terpilihnya Pak Mahyunadi bersama di Kinsulu inilah yang harus diutamakan. Pertama, bagaimana ya perusahaan ini beroperasi, karyawan lokal yang harus diterima dulu. Saya potong sedikit Pak. Untuk pemirsa yang ada di rumah, perhatikan baik-baik statement dari Pak Asmawardi dan Bapak Basti. Pak, saya kasih satu statement dan silahkan dijawab. Seandainya Mahyunadi Kinsu terpilih, apa harapan Bapak untuk buruh? Dukungan selain 70% dan lain-lain, apakah harus ada tekanan kepada perusahaan itu untuk lebih benar-benar mengutamakan tenaga kerja lokal di Kutai Timur? Karena kita tahu bahwa keberpihakan beliau sudah luar biasa, tapi ada nggak sih lebih lagi tekanan kepada masyarakat bahwa jangan lupa pilih nomor 1 karena betul-betul keberpihakan kepada buruh? Ya, harapan kita kepada paslon nomor 1 jika dia terpilih nanti menjadi bupati, pertama adalah bagaimana menekan perusahaan ini, sehingga perusahaan ini bisa menerima karyawan lokal yang ada di Kutai Timur. Ya, harapan kita itu yang kita inginkan kepada Pak Mahyunadi bersama Haji Kinsulu. Ketika dia terpilih, diberikan amanah oleh masyarakat Kutai Timur, diharapkan misi dan visinya itu dibuktikan bahwa apa yang dikatakan beliau bahwa ingin memperjuangkan ya masyarakat Kutai Timur yang masih pengangguran dan ada perusahaan besar yang masuk ke Timur, itu yang paling utama. Harapan saya kepada masyarakat Kutai Timur, tolong pilih nomor 1, Mahyunadi Kinsu. Iya. Pak Asmawardi gimana Pak untuk masyarakat ajakannya? Ya, jadi gini. Harapan saya jika beliau terpilih, dan ini sebenarnya bukan harapan, tapi saya lagi-lagi saya bilang saya udah ketemu beliau dan sudah berbicara dengan beliau. Belak-belakan Pak ya. Ya, apabila beliau terpilih menjadi bupati, saya meminta beliau untuk menekan perusahaan yang izinnya PKP 2B, mentraining. Mentraining orang yang anak-anak yang sekolah di Kutai Timur. Setelah lulus training, agar anak-anak tersebut tidak menonton, orang-orang luar yang bekerja di tempatnya. Betul. Dan beliau oke. Dan ini luar biasa. Itu. Kedua, saya juga ngomong ke beliau, apabila beliau terpilih, saya minta, kami kan ada 23 nih. 23 anggota DPR yang mendukung beliau. Artinya apabila kami ini connect sudah. Kalau beliau ada usulan ini apa segala macam, kami tidak perlu berdebat. Untuk memajukan Kutai Timur karena kami 23 anggota DPR. Artinya 50% lebih nih. Jadi gini, kalau saya waktu itu meminta, kalau andai kata kita terpilih Kak, aku meminta dengan kita lindungi buruh. Kayak apa itu Ji? Tekan perusahaan atau kita keluarkan perda perlindungan buruh. Tidak boleh perusahaan itu mem-PHK atau memberhentikan karyawan yang tidak jelas, kecuali itu betul-betul tindak kriminal seperti berkelahi, membunuh di lokasi kerja. Tapi kalau hanya tidak disiplin, masa langsung mau di PHK? Ya kan? Itu paling tidak kan ada warning dulu. Tapi yang terjadi saat ini, di Kutai Timur, perusahaan-perusahaan yang ini banyak nakal.
Begitu mereka tidak disiplin aja sedikit, warning 3 dan bahkan sampai PHK. Ini banyak terjadi ya Pak Basti. Ini yang kami minta dengan beliau, apabila beliau terpilih, lindungi karyawan, lindungi buruh. Keluarkan perda. Kami ada 23 dewan kok. Betul. Kita obo-obo aja. Ya kan? Kalau memang itu niatnya baik, untuk kenapa kebaikan tidak? Ya kan? Ini niat baik loh untuk masyarakat Kutai Timur agar lebih tidak khawatir kalau mereka bekerja karena ada pelindungnya gitu loh, yang melindungi. Keluarkan perda tuh. Tidak boleh perusahaan ini mem-PHK sepihak. Hanya karena mungkin orang ini vokal. Betul. Itu kan biasa tuh, perusahaan banyak mem-PHK orang karena orang ini terlalu vokal. Ketua serikat. Iya, itu yang mereka incar perusahaan ini. Nah, dengan adanya beliau, karyawan ini tidak akan khawatir lagi gitu loh. Karena apa? Yaitu kami di 23 dewan meminta perda, keluarkan perlindungan buruh. Terkecuali yang saya bilang tadi, mereka tindak kriminal di lokasi kerja. Baru perusahaan itu mem-PHK. Betul. Ya, kalau hanya tidak disiplin, kan ada warning 1, warning 2, warning 3. Kenapa harus di-PHK? Sementara ada anak istri di rumah menunggu. Wah, iya, mereka tuh bos-bos yang ada di sini tuh semua tidak punya hati itu. Betul. Betul. Iya, kami akan tegasi itu. Saya berdua sama Pak sudah ketemu sama beliau berbicara hal ini. Benar? Itu Mbak, itu jadi minta training. Kedua, perlindungan buruh. Karena gini Mbak, setiap tahun anak-anak sekolah kan sekali lulus berapa Mbak? Berapa SMA yang kalikan. Setiap tahun mereka lulus berapa ribu. Dan tidak semua pengangguran di Kutai Timur ini kalau seandainya mereka tidak diperhatikan. Mau masuk kerja mereka tidak skill. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya men-training. Betul. Nggak usah jauh-jauh Mbak. Monyet aja di training, dilajari bisa naik sepeda. Pintar. Ya kan? Setuju Pak, setuju. Apalagi kita manusia yang punya akal otak, ya kan? Dan generasi sekarang pintar-pintar loh Pak. Iya. Biasa. Monyet yang nggak punya otak Mbak. Lihat sendiri kan? Di main apa tuh Pak Basti yang gendang itu? Main sepeda roda tuh. Nah, itu dilajari, naik sepeda dia, monyet. Apalagi kita manusia, kalau kita di training pasti bisa. Kita manusia punya akal, ya kan, punya pikiran, punya otak. Monyet apa binatang aja nggak punya ini dilajari bisa, ya kan? Nah itu makanya harapan saya apabila beliau terpilih, saya meminta dengan beliau untuk menekan perusahaan yang punya izin PKP 2B mentraining, minta jatah. Kalau perlu jangan setiap tahun, per 6 bulan, per 6 bulan. Gitu loh. Jadi ketika generasi kita sudah lulus, sudah ada persiapan training. Tidak ada lagi yang namanya nganggur, dan mereka tidak ada lagi jadi penonton. Dan kita memanfaatkan. Luar biasa ini Mbak, bangganya kami sebagai orang daerah apabila begitu anunya beliau. Perusahaan tidak perlu jauh mencari lagi tidak perlu lagi mencari keluar apa sudah ada binaan mereka. Nah, kan? itu sudah ada binaan mereka, tinggal nanti ngambil. Ya kan, ditempatkan di mana-mana perusahaan yang membutuhkan. Itu harapan saya apabila beliau terpilih. Dan yang kedua tadi melindungi buruh yang ada di Kutai Timur. Semua perusahaan yang ada di Kutai Timur, maupun sawit maupun tambang. Karena banyak ini ya Pak ya. Mungkin saya tidak berbicara di lain karena saya sesuai dengan komisi saya Mbak. Komisi D, tenaga kerja, pendidikan, kesehatan. Karena di komisi ada banyak, ada B, ada A, ada B, ada C. Pak Basti sendiri itu di A, bidangnya apa-apa. Mungkin Pak Basti bisa sampaikan ke beliau. Ini begini ya Pak Basti ya. Itu mungkin dari saya itu Mbak harapannya. Ini sudah tegas dan luar biasa sekali pesan dan harapan untuk Pak Mahyunadi. Dan memang komitmen seperti itu yang beliau sudah utarakan dimanapun Pak. Jadi saya mengikuti track record beliau ketika sosialisasi ada di beberapa tempat di kota Sangatta, dan memang setiap saat beliau menyampaikan terkait dengan diperhatikannya buruh ini. Jadi
masyarakat di Kutai Timur jangan salah pilih ya Pak Basti. Iya. Jadi betul-betul berpihak, karena saya yakin betul bahwa jumlah penduduk di Kutai Timur ini semakin hari semakin besar. Oh, iya. Kemudian pengangguran semakin bertambah. Semakin bertambah. Entah, jadi gini Pak, yang saya tahu Kutai Timur ini setiap kali Lebaran atau momen hari besar, itu akan banyak masuk Pak Banyak. orang-orang dari luar. Iya. Misalnya nih, Ibu A pulang kampung nih. Pasti dia datang bawa ponakannya, Ponakan. omnya, Ya, siapanya. pasti itu. Nah ini calon pengangguran lagi nih di Pengangguran, Kutai Timur. ya. Yang 2-3 bulan bakalan diurusin KTP lagi Pak Asmawadi, bertambah lagi. Nah ini yang dimaksud oleh Pak Mahyunadi bahwa orang-orang inilah yang mungkin akan kita seleksi siapa yang berhak Iya. untuk mendapatkan, diprioritaskan untuk Iya, mendapatkan betul. pekerjaan. Dengar itu Pak ya, Iya. terkait statement Iya, beliau. dalam debat ini. Dan ini tadi Bapak berdua mengatakan bahwa harus ada training. Iya, Kita harus itu. sampai harus membuat perda, Iya. peraturan daerah. Iya. Nah ini harusnya masyarakat pintar berpikir ya Pak ya, Iya. memilih bahwa ternyata hanya Mahyunadi Kinsu yang memiliki program. Mungkin di paslon lain punya, tetapi yang menegaskan betul-betul dan didukung oleh 23 dewan, Iya. itu hanya paslon nomor 1. Betul. Jadi masyarakat di Kutai Timur ini gini Pak, mungkin perlu diedukasi sedikit kita nih, bahwa ketika di DPRD pengambilan keputusan itu kan ada namanya voting ya, Betul. Voting. dan Voting. dibutuhkan suara terbanyak untuk memenangkan Ya, keputusan itu. keputusan. Sehingga paslon nomor 1 besar kemungkinan menang, bukan besar, pasti. Pasti. Karena 23 kursi 23. dari 50%. 50% lebih. Setuju. Gimana ini Pak? Seru-seru banget ini. Nah itu, jadi apabila beliau misalnya ada mengusulkan, ini baik loh, Ya, betul. sangat baik ini, yang namanya melindungi buruh, Ya. terus perdanya ini, dan buruh-buruh kerja tidak akan khawatir. Iya, betul. Masyarakat anak-anaknya dijamin untuk Iya. bekerja dengan training. Iya, Pak, ya. Itu training. Training tadi, ya Sayang itu. sekali kalau nggak milih Pak. Rugi. Aduh, rugi. Kita di 23, Iya. jadi kalau ada keputusan apa sih mau diambil itu tidak perlu lagi kita Iya. susah-susah. Voting Langsung, kertas-kertas tanpa gitu kan. voting. Wah, Kita tanpa voting. Keren nih Pak ya. Itu, jadi saya enak. merinding nih Pak. Aduh, harusnya Itu. masyarakat di Insya rumah. Allah, Iya. pasti menang. Nah, insya Allah mudah-mudahan Ya. Pak, karena kenapa kita undang Bapak berdua hadir di sini untuk memberikan edukasi sebenarnya Ya, Pak. Karena memberikan banyak edukasi masyarakat terhadap masyarakat Ya. yang banyak belum memahami, sehingga kita memberikan edukasi terhadap mereka bagaimana mereka memilih paslon nomor 1. Ya, itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat ya, agar betul-betul tanggal 9 Desember memilih nomor 1. ya, Ya, himbauan kita itu. Jadi agar bagaimana betul-betul beliau melakukan perubahan. Itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. paslon adanya. nomor 1 aja loh Pak. Cuma yang satu Mbak, mengusung saya Mbak. perubahan. Ada Jadi tambahan. jujur, saya cuma satu saya nih. Saya bingung beliau nih. Saya kan biasa manggil beliau kan Kak Una. Iya. Jadi kalau manggil nama asli, pasti saya salah karena kadang tersebut ke Mahyudin. Iya. Ini loh sakitnya ini orang mirip-mirip. Iya. Iya. Orang beleng-beleng ini. Kenapa Mbak? Saya biasa memanggil beliau kan Kak Una. Iya betul. Nah itu. Jadi kalau manggil nama aslinya makanya saya tuh pasti salah. Tersebut ke Mahyudin. Mahyudin. Itu terus Pak pasti. Iya. Tapi respon beliau kan tetap santai aja. Aduh, harap klub aja lah. Ya. Jadi, oke. Tadi udah seru-seruan cerita terkait betapa paslon nomor 1 ini berpihak kepada buruh dan masyarakat. Iya. Lanjut nih Pak, Bapak berdua kan dari PAN. PAN, betul. Partai Amanat Nasional. Nih 3 ya dewannya. Pak. Tiga Terpilih. dewan. Dapil 1 Pak Basti, Iya. Dapil 2 Pak Asmawardi, Iya. yang satunya? Yosep dari Yosep 3. Udau. Wah, 1, 2, 3. Iya. Mudah-mudahan 2024 jadi 5. Insya Allah. 7. Insya Allah. Iya kan Pak? Insya Allah. Ya betul sekali. Iya. Karena proses ya Pak. Iya. Karena saya lihat memang Bapak berdua sudah bekerja luar biasa, sampai Pak Asmawardi aja viral saja kaget. Kayaknya ini teman saya dulu. jadi berproses Pak sehingga Iya. nanti partainya semakin Insya Allah. semakin Ya. ini. Kalau Iya. kita inginkan ya pasti. Iya. Tapi Mbak Darna ini udah tahu memang sama saya Pak Basti waktu di TIS saya Bad ini anak boys, baik. Pak. Bad Ya Mbak boys. Darma ya. Tapi Iya. ternyata berproses akhirnya menjadi wakil rakyat itu membanggakan sekali. Iya. Saya aja sampai teman-teman WA, Mbak Darna, Pak Asmawardi jadi dewan loh. Yang mana? Yang itu dulu. Oh ya Allah, berarti memang jalan dari Jalan Allah. dari Allah. Ya, Iya. menentukan Iya. bahwa seorang Pak Asmawardi Iya. jadi dewan, jadi wakil rakyat, Iya. gitu kan? Jadi membela hak-hak rakyat. Tidak menyangka. Ya. Seperti dengan saya. Iya Pak. Saya tahu betul. Saya berapa kali ikut? 4 kali. Baru ada ya rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menjadi anggota DPR. Saya 4 kali. Sudah digariskan. Sudah digariskan. Iya. Ya.
Jadi Pak, ini terkait PAN. Ya. 23 kursi merapat ke Makin. Ini Ya. dengan berbagai partai yang besar-besar. Ya. Ya Pak, kita tahu betul perjalanan bagaimana Mahyunadi Kinsu mendapatkan partai ini. Ya. Ini luar biasa perjuangan beliau. Maka tidak heran beliau berdua disebut sang petarung. Ya. Kenapa PAN bisa merapat ke paslon nomor 1 ini? Karena ya Ada ikatan. ada ikatan. Ini kita melihat juga beliau bagaimana betul-betul ingin ya maju untuk berjuang Ya. demi Kutai Timur ke depan, bagaimana perubahan. Sehingga ya PAN memilih ya nomor 1 ini. Betul. Itu. Juga melihat visi misi Dan misi program beliau, sehingga PAN melirik. Ya, Melirik kepada paslon nomor 1 ya. ini. Tidak semerta-merta ini kita cocok gitu. Iya, Pasti ada prosesnya. Pasti ada proses dan melihat, ya kan, melihat reviewnya, ya profil, Iya. orang ini bisa begini, sehingga PAN menjatuhkan dia, ya, untuk mengusung Mahyunadi Kinsu. Iya. Balik ke Pak Asmawardi Pak. Ini masanya banyak lumayan di Dapil 2 terkait pergerakan Pak mendukung paslon nomor 1. Itulah kekurangan saya, Mbak Dharma. Saya ini tidak bisa berbicara di orang banyak. Tapi cerita lancar ini karena santai ya Pak ya. Makanya saya itu gini, Mbak. Saya ini kan anggota DPR, ya kan? Pasti disuruh orang maju karena dikiranya orang pintar ini, itu nah. Padahal, makanya aku tuh Pak Basti jujur aja. Makanya kenapa aku tuh nggak mau. Paling kemarin waktu ikut kaunat kampanye, paksa aku bisi Mbak orang yang pembawa acara, jangan panggil saya. Terberak saya sini. Karena kalau saya mau ngikutin mereka, takutnya saya ini dipanggil berbicara, nanti paslon malu sendiri paslon ini. Itu kekurangan saya itu di situ, Mbak. Takut disuruh orang berbicara di depan. Makanya saya itu nggak mau tampil karena ya itu tadi dikiranya DPR-nya asal DPR, wah nih hebat nih. Saya tuh sebenarnya kekurangan saya di situ, Mbak Dharma. Satu, nggak bisa saya berbicara di depan orang banyak. Apa yang lagi namanya pegang mic. Nah itu. Tapi lama-lama berproses bisa kok Pak. Itu aja kekurangan Pak Basti tahu nih. Bayangkan aja Mbak, mau jadi orang juga yang terhormat tersebut diri saya sendiri. Jadi prinsipnya Pak Asmawardi ini bukan NATO. NATO itu no action talk only. Kalau beliau ini action talk tidak ada. No. Jadi ini yang lebih bagus sih sebenarnya Pak. Sedikit berbicara, action banyak. Setuju nggak Pak Bang? Ya, saya setuju. Jadi saya itu Mbak, keluarga saya datang, nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Itu. Nah, makanya jadi gini. Saya sebenarnya pingin juga gabung di depan orang banyak apa segala macam. Itu saya tuh pingin supaya saya ini dikenal orang. Tapi satu, jangan saya disuruh berbicara di depan. Itu aja saya. Makanya tuh saya begitu beliau, saya lihat jadwal. Oh beliau kampanye, ikut saya. Iya. Cuman itu kalau kayak kemarin, waduh kacau ini. Nanti saya disuruh lagi nih. Karena depan itu aja saya itu Mbak. Satu ya karena beliau ya kita teman dekat gitu nah. Betul. Itu. Oke, jadi para pemirsa di rumah di Studio 1 Mahyunadi Jalan Hidayatullah, pembicaraan hari ini betul-betul seru dan luar biasa, dan dua anggota dewan dari Kutai Timur sudah mewakili mengutarakan isi hati terkait betapa luar biasanya paslon nomor 1 meyakinkan masyarakat yang ada di rumah, terutama yang mungkin belum ada pilihan ya Pak ya. Datanglah ke TPS di tanggal 9 Desember untuk memilih, dan jangan lupa memilih paslon yang betul-betul berpihak kepada masyarakat. Setuju ya Pak? Setuju. Pak Basti, untuk terakhir, ada pesan untuk masyarakat terakhir sedikit saja. Iya, pesan kepada masyarakat di Kutai Timur, jangan lupa tanggal 9 Desember. Datanglah ke TPS memberikan hak suaranya untuk memilih paslon nomor 1 Haji Mahyunadi Hadi Kinsu. Itulah ya harapan kami kepada masyarakat Kutai Timur nantinya di tanggal 9 Desember 2020, pilih nomor 1 Mahyunadi Kinsu. Ya, Pak Asmawardi, silakan Pak, ada pesan untuk masyarakat. Sama tentunya dengan Pak Basti. Ya, keberpihakan. Ya, semua masyarakat di Kutai Timur. Jangan lupa tanggal 9 Desember
untuk mencoblos nomor 1 Makin Mahyunadi Kinsu, khususnya keluarga Haji Asmawardi. Ya. Itu saya meminta dengan sangat untuk mencoblos beliau. Itu. Dan teman-teman yang dikenal. Yang saya bilang, Ya. terutama khusus yang Para dekat buruh, dengan saya. ada pesan untuk para buruh dan calon buruh, Pak Asmawardi. Mungkin buruh tadi udah tahu tuh, yang saya utarakan tadi. Mungkin udah usah pesan-pesan lagi sudah. Jadi untuk semua buruh, saya mewakili Pak Asmawardi dan Pak Basti. Pastikan Anda memilih paslon yang memang berpihak kepada buruh dan calon buruh generasi kita ya Pak ya. Yang akan 1, 2, 3 tahun ini menjadi buruh. Yakinlah bahwa paslon nomor 1 sangat berpihak kepada masyarakat, baik kecil, menengah maupun atas ya Pak ya. Tidak ada yang dibeda-bedakan oleh seorang Mahyunadi Kinsu. Demikian pertemuan kita. Terima kasih Pak Basti, Pak Asmawardi. Mohon maaf kalau ada salah kata ya Pak. Jangan kapok-kapok diundang lagi ke sini. Mungkin satu-satu nanti ya Pak ya. Kami selalu kita akan bahas sesuatu yang lebih seru lagi. Dan terima kasih atas perhatian dari semua masyarakat Kutai Timur yang sudah menyaksikan podcast Makin paslon nomor 1 di Studio 1 Mahyunadi Jalan Hidayatullah, Sangatta Utara. Sampai jumpa. Salam dari saya dan Lois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya, jangan lupa tanggal 9 Desember, pilih nomor 1 Mahyunadi Kinsu.